Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 34 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, Paulus berpesan bagi orang-orang yang ia layani supaya jangan menganggap diri mereka lebih pandai. Sebab menganggap diri pandai adalah salah satu sifat buruk manusia yang dapat menutupi kebenaran untuk memahami rencana keselamatan dari Allah. Ia pun kemudian membuka suatu rahasia tentang rencana Allah bagi keselamatan Israel dan bangsa-bangsa lain. Yang pertama, kekerasan hati Israel tidak berlangsung lama, yakni setelah orang-orang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah lengkap, seperti dalam ayat 26. Yang kedua, Allah menjamin keselamatan Israel dengan hadirnya seorang penebus di tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari dosa, seperti dalam ayat 27. Dan yang ketiga, keberadaan Israel yang tidak taat kepada Allah menjadi keuntungan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab melalui ketidaktaatan Israel, bangsa-bangsa lain mendapat belas kasihan Allah dan diselamatkan, seperti dalam ayat 28 sampai 32. Saudara-saudari, Allah tidak pernah lupa menepati janjinya. Sekali lagi, orang Yahudi yang tidak taat membuat Allah mengampuni orang non-Yahudi yang tidak taat. Tetapi nanti Allah pun akan mengampuni orang Yahudi, baik orang Yahudi maupun Yunani, sama-sama tidak mentaati Allah, tetapi Allah mengampuni mereka. Ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Karena itulah Paulus mengajak warga jemaat di Roma untuk memanjatkan syukur kepada Allah sebagaimana ia nyatakan dalam ayat 33. Di hadapan Allah, manusia hanya bisa terpana dan mengaguminya dengan penuh hormat. Dengan kalimat retorik, Paulus berseru, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jawabannya memang tidak ada. Manusia hanya bisa mensyukuri apa yang Allah lakukan bagi mereka. Memang di luar akal pikiran manusia segala sesuatu yang diperbuat Allah. Sejatinya itu pun merupakan hal yang wajar, karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya yang dapat dilakukan manusia adalah memuji nama Tuhan Allah tiada henti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
memelihara dan menolong kita. Amin.